Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, Namo Sidam, Om Anubadrah Kratawo Yanto Wiswatah. Salam Pancasila. Umat sedharma yang berbahagia, semoga selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Diwasa, semoga tiada halangan, semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi tentang 5 jasa orang tua kepada anaknya. Di video yang lalu, saya sudah menyampaikan bahwa perbuatan yang baik yang paling utama adalah perbuatan yang bisa menyenangkan, membahagiakan, dan membuat bangga orang tua. Apa sebab? Karena orang tua memiliki jasa yang begitu besar kepada anaknya, yang tidak akan mungkin seorang anak ini bisa membalas jasa-jasa tersebut. Nah, jasa-jasa ini disebutkan di Kekawin Niti Sastra bab 8 sloka 3. Di sana dikatakan ada 5 jasa orang tua yang tidak mungkin bisa dibalas oleh seorang anak, yang disebut dengan pancawida. Pancawida ini adalah 5 jasa orang tua yang mengharuskan seorang anak ini berbakti kepada orang tua. Apa saja jasa-jasa tersebut? Yang pertama adalah sang amat waken. Sang amat waken ini adalah orang tua yang melahirkan anak. Orang tua yang berjuang bagaimana sang anak ini bisa lahir ke dunia ini dengan selamat. Seorang ibu berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan seorang anak ini, sehingga perjuangan ini begitu besar yang setelah dilakukan oleh orang tua, sang amat waken. Kemudian yang kedua adalah matulung urip. Matulung urip ini adalah orang tualah yang menyelamatkan jiwa sang anak ini. Dia menyelamatkan sang atma anak ini dari kelahiran kembali. Dia diberikan kesempatan untuk lahir kembali ke dunia ini untuk memperbaiki karma-karma terdahulu. Dia sudah menyelamatkan jiwa. Kemudian di samping itu, orang tua juga sudah menyelamatkan kehidupan kita. Dari kecil, dia sudah menjaga kita, merawat kita, kemudian membimbing kita, sehingga matulung urip yang diberikan oleh orang tua itu sangat besar sekali. Kemudian yang ketiga adalah maweh binujana. Maweh binujana ini adalah orang tua yang telah memberikan kita kehidupan, memberikan kita makanan. Dari lahir sudah diberikan ASI. Kemudian menginjak umur 6 bulan diberikan impasi, makanan pilihan. Begitu besar pengorbanan orang tua yang telah memilihkan kita makanan yang bergizi, yang memiliki kebersihan yang baik, sehingga ini layak dikonsumsi oleh seorang anak. Kemudian yang keempat adalah mangun padaya. Mangun padaya ini adalah orang tualah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak. Dari lahir sampai dia selesai menempuh pendidikan, dalam hal ini pada umumnya adalah pendidikan sarjana. Pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diberikan oleh orang tua berupa aparawidya dan parawidya. Aparawidya ini adalah pendidikan yang bersifat pengetahuan duniawi, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian
ilmu pengetahuan yang disebut para widya ini adalah ilmu pengetahuan rohani. Di mana ilmu pengetahuan rohani ini yang kita sering sebut adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan hidup ini, yaitu pengetahuan agama. Jadi tugas orang tua ini selain dia menyekolahkan kita, seorang anak, orang tua juga telah memberikan pengetahuan rohani, pengetahuan agama, supaya sang anak ini memiliki serada yang kuat, keimanan yang kuat. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah anyang ngaskara. Anyang ngaskara ini adalah orang tualah yang setelah mengupacarai sang anak ini. Mulai dari di dalam kandungan, umur 7 bulan sudah disebut megedong-gedongan, kalau di Jawa disebut mitoni. Kemudian setelah lahir diupacarai, kemudian umur 42 hari, kemudian 3 bulan, dan seterusnya. Tujuannya adalah supaya jiwa atau rohani sang anak ini menjadi suci, sehingga dia bisa tumbuh dengan baik, sehingga sang anak ini bisa berbakti baik kepada orang tua maupun masyarakat maupun negara. Nah, 5 jasa ini tidak akan mungkin bisa dibalas oleh seorang anak, sehingga orang tualah yang memiliki peran penting dalam kehidupan ini. Tidak ada seorang anak itu bisa sukses tanpa peran orang tua. Tidak ada seorang anak bisa sukses jika seorang anak itu tidak memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya. Sehingga mari kepada yang orang tuanya masih hidup, bersyukurlah, kemudian hargai, kemudian hormati, bahagiakan, banggakan orang tua. Ini adalah kesempatan kita, semasa orang tua masih hidup, kita harus selalu berbuat, selalu mengupayakan diri kita untuk bisa membuat bahagia dan bangga orang tua. Hormati orang tua, karena jalan kebahagiaan seorang anak itu ada di tangan orang tua. Doa orang tua itu sangat penting. Sehingga mari umat sedharma yang berbahagia, jasa-jasa orang tua ini sungguh luar biasa. Ketika kita bisa diberikan kesempatan masih bisa melihat orang tua, maka bahagiakan orang tua, buat bangga orang tua, karena hanya dengan demikian kebahagiaan dan kedamaian akan bisa dicapai oleh seorang anak. Demikian yang bisa saya bagi. Loka samasta sukino bawantu. Om Santi 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 Om.